Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Akhirnya ya sob, secara resmi ajang balapan MotoGP di musim balap 2025 ini sudah dimulai. Ini ditandai dengan balapan sprint race di ronde pertama di sirkuit Buriram, Thailand kemarin. Sebenarnya bukan ditandai dari sprint race-nya ya sob, tetapi sudah dari sejak free practice-nya. Itu ronde pertama di ajang balapan MotoGP musim balap 2025 ini sudah dimulai. Tetapi untuk balapannya baru resminya ya, untuk sesi balapannya baru resmi itu pada saat balapan sprint race di MotoGP-nya, karena hanya balapan di kategori utama MotoGP yang diadakan balapan sprint race. Sedangkan untuk Moto2 dan Moto3 itu tidak ada balapan sprint race ya sob, hanya saja ada sesi kualifikasi dan nanti ada balapannya. Jadi tidak ada race 1 ataupun race 2 seperti program Road to MotoGP di kelas Moto3 ataupun di kelas Moto2-nya. Jadi untuk balapan yang resminya di ronde pertama itu admin katakan ya sudah resmi dimulai pada saat balapan sprint race MotoGP di bukan akhir pekan kemarin ya, tetapi pada hari Sabtu kemarin. Pada hari Sabtu kemarin di sirkuit Buriram, Thailand. Dan pada balapan sprint race kemarin cukup mengejutkan juga penampilan dari pembalap rookie Ai Ogura. Nah, jadi Ai Ogura ini ya sob, nanti akan Amin bahas juga karena sangat menarik ya untuk kita bahas Ai Ogura yang juga merupakan pembalap binaan dari Honda Asia. Dan kalau kita membicarakan mengenai Honda Asia, pastinya kita akan memiliki harapan karena pembalap-pembalap Indonesia juga yang sampai ke ajang balapan tingkat Eropa, kemudian ke program Road to MotoGP, dan seterusnya bisa tembus ke ajang balapan Grand Prix. Ini saat ini ya rata-rata adalah pembalap yang dibina dari Honda Asia. Semisalnya pembalap yang diikut sertakan atau yang diorbitkan ke ajang balapan program Road to MotoGP Asia Talent Cup. Dan akhirnya jika pembalap tersebut memang berpotensi untuk diorbitkan ke level yang lebih tinggi, yaitu di ajang balapan Eropa, yang sama juga ya sob, untuk ajang balapan tersebut adalah program Road to MotoGP juga, seperti Red Bull MotoGP Rookie Cup, Junior GP, dan yang terbaru adalah di European Talent Cup. Nah, pembalap dari Indonesia yang memiliki potensi dari ajang Asia Talent Cup maka akan diorbitkan ke jenjang tersebut sob, di ajang balapan tingkat Eropanya, dan nantinya seterusnya ya sob. Apabila sudah memiliki potensi juga, memang memiliki potensi ya untuk diorbitkan ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu di ajang balapan Grand Prix di level feedernya di kelas Moto3, baru nanti akan level up lagi ke kelas Grand Prix. Tetapi kalau sudah masuk ke kelas Grand Prix, tentunya harapan untuk pembalap Indonesia dan juga pembalap Asia ya sob untuk bisa menapaki jenjang atau untuk memperebutkan kursi jenjang di ajang balapan Grand Prix di kelas utamanya, seperti senior mereka yang saat ini sudah menembus MotoGP, yaitu Ai Ogura dan juga Somkiat Chantra, pastinya akan terbuka lebar. Itu juga jika memang pembalap binaan dari Honda Asia yang sudah diorbitkan dari level Asia kemudian ke Eropa dan juga menembus ke Grand Prix memang dinilai memiliki potensi yang besar untuk bisa bersaing di level Grand Prix di tingkatan dunianya. Karena saat ini kalau kita membicarakan ajang balapan Grand Prix, pembalap dari Eropa lah yang dominan, apalagi pembalap dari Spanyol ya sob. Dan untuk saat ini kalau kita membicarakan untuk pembalap Indonesia yang sudah sampai ke level Grand Prix, kalau kita bicara pembalap Indonesia mungkin lebih ke Asia Tenggara lah ya sob, pembalap Asia Tenggara yang saat ini berada di level Grand Prix. Kalau kelas utamanya ada Somkiat Chantra, sedangkan di kelas Moto2-nya hanya ada satu, yaitu Mario Suryo Aji. Di kelas Moto3-nya mungkin masih cukup banyak ya, ada seperti Tachikuran Guastri. Kalau yang pembalap Asia Tenggara kayaknya cuma Tachikuran Guastri ya sob di kelas Moto3. Tetapi kalau untuk kelas Moto2-nya saat ini pembalap dari Asia Tenggara satu-satunya adalah Mario Aji. Jadi kita memang kalau melihat potensi dari Mario Aji mungkin ada yang underrated dengan penampilan Mario Aji di kelas Moto2. Tetapi harus kita sadar juga sob, bahwa Mario Aji ini adalah satu-satunya pembalap dari Asia Tenggara yang saat ini berada di kategori menengah di ajang balapan Grand Prix, dan juga menjadi satu-satunya pembalap dari Indonesia yang saat ini berada di kategori menengah di ajang balapan Grand Prix, yaitu di kelas Moto2. Jadi artinya Mario Aji ini adalah salah satu, atau saat ini ya menjadi satu-satunya, bukan salah satu tetapi menjadi satu-satunya pembalap terbaik, pembalap dari Asia Tenggara dan juga Indonesia yang terbaik yang bisa menembus ajang balapan MotoGP kategori balapan menengahnya, yaitu di kelas Moto2. Jadi mungkin sebelum bila sobat-sobat balapannya berpikir untuk berkomentar mengenai penampilan Mario Aji yang dikatakan tidak bisa bersaing di barisan depan, tidak bisa ya San Mori lah di musim yang sebelumnya ya, karena beberapa
komentar mengatakan Mario Aji ini sebagai pembalap yang San Mori saja di ajang balapan Moto2. Tetapi harus kita sadar juga di musim kemarin, itu adalah musim perdana Mario Aji di kelas Moto2. Tentu saja targetnya adalah penyesuaian dan juga adaptasi. Tetapi di musim kedua ini mungkin targetnya akan lebih tinggi lagi. Nah, jadi dari sini kita harus pahami dulu ya sob, bahwa untuk saat ini satu-satunya pembalap dari Asia Tenggara, bukan dari Asia ya sob, tetapi dari Asia Tenggara yang berada di kategori Grand Prix di kelas menengahnya hanyalah Mario Aji, yang artinya Mario Aji ini sudah disaring, difilter dari beberapa pembalap seperti yang Amin katakan tadi ya, dari ajang Asia Talent Cup, kemudian jika berpotensi naik ke ajang balapan Eropa, di ajang balapan Junior GP, Red Bull MotoGP Rookie Cup, kemudian baru naik lagi ke level Grand Prix. Nah, berarti memang Mario Aji ini sudah difilter sob, difilter sedemikian rupa untuk pembalap yang memiliki potensi untuk bersaing di level Grand Prix-nya. Jadi kalau kita bilang Mario Aji begini begitu, ya karena memang saat ini Mario Aji butuh penyesuaian. Somkiat Chantra juga dan juga Ai Ogura ya, ketika balapan di kelas Moto2, mereka juga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kenapa Admin katakan mereka membutuhkan waktu yang cukup panjang? Dan ini juga diakui oleh Ai Ogura ya sob. Karena menurut Ai Ogura yang saat ini sudah sampai ke level Grand Prix-nya di ajang balapan MotoGP, Ai Ogura yang saat ini mencuri perhatian ya di penampilan debutnya di ajang balapan MotoGP mengatakan untuk level adaptasi, lebih cepat adaptasi di MotoGP dari Moto2, maksudnya ya, dari Moto2 ke MotoGP. Nah, jadi ya sob, menurut Ai Ogura untuk level adaptasi dari kelas Moto2 ke MotoGP ini lebih mudah ketimbang level yang sebelumnya. Maksudnya dari level kelas Moto3 ke kelas Moto2. Hal ini dikarenakan kalau dari analisa admin ya sob, coba saja kita lihat untuk motor di kelas Moto2, dimana untuk motor yang digunakan mesinnya ini lebih kurang 750 cc, dan untuk MotoGP menggunakan mesin 1000 cc. Jadi jenjangnya ini tidak terlalu jauh. Sedangkan dari kelas Moto3 menggunakan mesin 250 cc 1 silinder, harus beradaptasi ke kelas Moto2 dengan mesin 750 cc. Jadi jenjangnya ini cukup jauh. Oleh karena itu masuk di akal ya sob. Jadi masuk di logika jika memang Ai Ogura mengatakan untuk adaptasi dari kelas Moto2 ke MotoGP itu lebih mudah. Oleh karena itu kita lihat kemarin pada saat sesi pre-practice hingga sesi balapannya di sprint race-nya, Ai Ogura ini mengatakan dirinya tidak memiliki tekanan dan juga proses adaptasinya ini berjalan dengan cukup lancar. Bukan hanya Ai Ogura saja ya sob, tetapi juga kalau admin lihat sebenarnya Somkiat Chantra juga proses adaptasinya berjalan dengan cukup lancar. Hanya saja sayangnya untuk Somkiat Chantra motornya ini menggunakan Honda yang memang saat ini kita tahu ya, Honda masih belum terlalu perform, tidak seperti Ai Ogura yang menggunakan Aprilia yang memang bisa bersaing dengan KTM, dan sekarang dibuktikan oleh Ai Ogura bahkan dia juga bisa bersaing dengan Ducati, bukan dengan tim satelit Ducati sob, tetapi langsung sob bersaing dengan tim pabrikan Ducati. Dan ini dibuktikan Ai Ogura pada saat balapan sprint race kemarin. Oke sob, kembali lagi ke masalah adaptasi tadi ya. Jadi menurut Ai Ogura, ketika dia balapan di kelas Moto2, bukan sebelumnya, tetapi ketika Ai Ogura ini level up dari kelas Moto3 ke kelas Moto2, di situ dia mengatakan untuk proses adaptasinya ini membutuhkan waktu yang cukup lama sob. Jadi memang wajar ya, karena untuk kelas Moto3-nya menggunakan mesin 250 cc ke mesin 750 cc, pastinya adaptasinya ini cukup banyak dan juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu untuk saat ini Mario Aji yang di tahun keduanya berada di kelas Moto2, tetapi di ronde pertama Mario Aji sudah bisa membuktikan pada saat sesi pre-practice, sesi latihan bebas, dia sudah bisa menyesuaikan strategi dari Honda Tim Asia, di mana Mario Aji di saat sesi latihan bebas bisa menempati posisi keempat tercepat sob, yang artinya Mario Aji sudah mulai beradaptasi. Dan pada saat sesi kualifikasi kedua, karena dari sesi pre-practice tadi ya latihan bebas, Mario Aji yang menempati posisi keempat otomatis langsung lolos ke sesi kualifikasi kedua. Dan juga ini artinya dari sesi latihan bebas tersebut, Mario Aji ini pertama kalinya di dalam karir balap Moto2 Mario Aji ini bisa lolos ke kualifikasi kedua secara langsung, tidak harus melalui kualifikasi ke-1 dulu sob. Karena di beberapa musim sebelumnya, bahkan ketika balapan di Moto3 ya, Mario Aji ini harus berjuang di kualifikasi ke-1 untuk bisa menembus kualifikasi kedua. Dan itu juga jarang-jarang Mario Aji bisa tembus ke kualifikasi kedua. Dan pada saat kemarin di sesi latihan bebas, karena Mario Aji berhasil menempati posisi keempat,
pertama kalinya di karir balap Moto2 Mario Aji ini langsung tembus ke kualifikasi kedua. Dan pada saat kualifikasi kedua, Mario Aji hanya mampu menempati posisi ke-14. Tetapi jangan kita remehkan juga sob. Walaupun Mario Aji ini menempati posisi ke-14 ya, ini kita harus tahu ini adalah tahun kedua Mario Aji di kelas Moto2. Dan dari 28 pembalap, Mario Aji adalah satu-satunya pembalap Asia Tenggara yang bisa menempati posisi 15 besar, yaitu posisi ke-14 di sesi kualifikasi kedua. Jadi sebenarnya harapan dari Mario Aji ini cukup besar untuk meraih poin di ronde pembuka ajang balapan Moto2 di musim balap 2025 ini. Apalagi dari catatan waktunya ya, Mario Aji mencatatkan waktu di 1 menit, 35 detik sob. Sedangkan untuk pembalap yang mencatatkan 1 menit, 34 hanya beberapa pembalap di top 5-nya yang bisa mencatatkan catatan waktu di 1 menit, 34. Oleh karena itu kuncinya adalah konsistensi dari Mario Aji, konsistensi dari lap time Mario Aji di balapan nanti. Semoga saja Mario Aji bisa konsisten ya di lap time-nya, sehingga nanti pada saat balapan Mario Aji bisa tetap konsisten di zona poin, bahkan nanti bisa menempati posisi 10 besar ya kalau bisa. Dan juga apalagi kalau bisa lebih baik lagi di posisi 5 besar seperti pada saat sesi latihan bebas di mana Mario Aji mencatatkan waktu di posisi keempat. Siapa tahu ya sob, di dalam balapan sebelum bendera finish dikibarkan semuanya bisa terjadi, dan semoga saja nanti Mario Aji bisa mendapatkan hasil yang baik. Oke sob, dan kita membicarakan mengenai Ai Ogura ya, dimana Ai Ogura seperti yang Admin katakan, Ai Ogura ini adalah pembalap binaan dari Honda Asia. Nah, jadi dari sini kita bisa berharap bahwa untuk pembalap Indonesia yang sudah dibina oleh Honda Asia akan juga diperhitungkan di kelas utama MotoGP seperti halnya Ai Ogura. Nah, untuk Ai Ogura saat ini sob, bisa Admin katakan pada saat balapan sprint race kemarin adalah MVP-nya sob. Walaupun Marc Marquez yang mencuri perhatian karena perdana balapan di tim pabrikan Ducati, Marc Marquez langsung berhasil pole position, kemudian juga berhasil menang di sprint race-nya. Tetapi MVP-nya adalah Ai Ogura, pembalap yang menggunakan Aprilia. Bahkan ini motor satelit dari Aprilia ya sob. Tetapi walaupun Ai Ogura menggunakan motor tim satelit Aprilia, dia bisa menempel tim pabrikan Ducati. Ini pada saat balapan sprint race ya sob. Di sprint race Ai Ogura memulai start dengan cukup baik. Di situ terlihat bagaimana Ai Ogura ini sepertinya bukan seorang rookie sob. Dari saat balapan sprint race dimulai ya, Ai Ogura menunjukkan bagaimana agresivitas tetapi juga penuh perhitungan dari Ai Ogura pada saat start dimulai di saat balapan sprint race, sehingga Ai Ogura ini bisa menempati posisi keempat. Dan sepanjang balapan Ai Ogura bisa menempel di belakang Pecco Bagnaia, yang secara logikanya notabene sob, untuk Pecco Bagnaia ini pengalamannya sudah jauh karena sudah berhasil meraih gelar juara dunia. Apalagi Pecco Bagnaia dipersenjatai dengan motor Ducati yang sangat powerful, tetapi Ai Ogura sepanjang balapan sprint race bisa menempel Pecco Bagnaia. Oleh karena itu memang wajar jika Ai Ogura dinobatkan sebagai MVP-nya pada saat balapan sprint race di ronde pembuka MotoGP di musim balap 2025 ini sob. Jadi harapannya nih untuk pembalap binaan Honda Asia ya seperti Veda, kemudian Ramadipa yang saat ini diorbitkan ke ajang balapan Eropa ya sob, semoga saja nanti bisa mengikuti jejak Ai Ogura yang merupakan seniornya di Honda Asia. Maksudnya pembinaan ya, pembalap binaan dari Honda Asia yang memulai karirnya dari ajang balapan Asia Talent Cup. Kemudian Ai Ogura juga balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Kemudian selanjutnya ke kelas Moto3. Di Junior GP juga Ai Ogura pernah ya. Kemudian Ai Ogura naik ke kelas Moto2. Bahkan sebelum Ai Ogura itu ada Andi Gilang yang terlebih dahulu balapan di ajang balapan Grand Prix. Karena mereka ini sama-sama jebolan dari Asia Talent Cup. Tetapi Andi Gilang terlebih dahulu yang sampai ke level Grand Prix, baru disusul oleh Ai Ogura. Tetapi memang kalau dilihat potensi Ai Ogura lah yang saat ini bisa mengantarkan Ai Ogura ke ajang balapan MotoGP di kelas utamanya. Dan bahkan di debutnya Ai Ogura bisa mencuri banyak perhatian lah ya sob dari pecinta balapan MotoGP, hingga menjadi MVP di balapan debutnya di sprint race di ronde pertama ajang balapan MotoGP di musim balap 2025 ini sob. Oleh karena itu sekarang pastinya banyak yang memperhitungkan pembalap-pembalap jebolan dari binaan Honda Asia, contohnya pembalap jebolan dari Asia Talent Cup. Dan saat ini semoga saja ya untuk Veda dan juga Ramadipa bisa juga sampai mengikuti jejak Ai Ogura, walaupun jalannya masih panjang. Tetapi jika kita melihat Ai Ogura ini seperti pembalap yang underrated,
tidak kelihatan sob, jarang disorot oleh media. Dari balapan Moto3, kemudian Moto2 hingga sampai ke MotoGP tidak terlalu banyak disorot untuk Ai Ogura ini, dan juga Ai Ogura terlihat kalem-kalem aja ya sob. Tetapi pada saat balapan MotoGP di penampilan perdananya, debutnya, bisa mengalahkan Rookie of the Year di tahun sebelumnya, Pedro Acosta. Kemudian bisa menempel Pecco Bagnaia yang merupakan juara dunia ya, 2 kali juara dunia di kategori MotoGP. Tetapi Ai Ogura tidak terlihat seperti seorang rookie, dan oleh sebab itu ya sob, semoga saja untuk junior-junior dari Ai Ogura seperti Peda dan juga Ramadipa yang saat ini dibina di ajang balapan Eropa juga bisa mengikuti jejak dari Ai Ogura. Dan juga kalau saat ini yang harapannya ya untuk pembalap Indonesia, pembalap dari Asia Tenggara yang cukup dekat untuk bisa mengikuti jejak Ai Ogura adalah Mario Aji. Semoga saja Mario Aji cepat juga bisa beradaptasi di kelas Moto2 dan juga bisa menunjukkan potensinya, dan nantinya juga bisa mengikuti jejak seperti Ai Ogura dan juga Somkiat Chantra. Kalau Somkiat Chantra memang sayang ya sob, untuk pilihannya adalah di Honda, LTR Honda, dan memang dari segi motor untuk Somkiat Chantra tidak memiliki motor yang cukup powerful untuk bisa bersaing seperti Ai Ogura di penampilan debutnya di ajang balapan MotoGP di musim balap 2025 ini sob. Oke sob, jadi itulah saja untuk pembahasan admin di video kali ini. Kita doakan saja ya, semoga balapan nanti untuk Mario Aji di kelas Moto2 nya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Setidaknya kalau harapan adminnya bisa masuk di 10 besar dan mendapatkan poin maksimal di balapan nanti. Dan juga kita akan melihat bagaimana penampilan Ai Ogura di balapannya. Apakah Ai Ogura bisa meraih podium? Karena kemarin di balapan sprint race hampir saja Ai Ogura bisa meraih podium. Jadi bukan tidak mungkin di main race-nya, di balapan utama, Ai Ogura bisa meraih podium di balapan perdananya di ronde pertama. Bukan balapan perdananya ya, tetapi balapan keduanya lah ya sob. Karena balapan perdananya itu pada saat sprint race. Jadi semoga saja Ai Ogura di main race-nya di balapan utama bisa meraih podium ini sob, sehingga kita bisa melihat bagaimana bangganya untuk pembalap-balap binaan dari Honda Asia yang bisa meraih podium di ajang balapan MotoGP. Oke sob, itu saja dari admin. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya sob, karena admin adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.